Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menyaksikan apa yang telah disampaikan, yakni khutbatul ars. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammadin SAW, keluarga beserta para sahabatnya. Materi kali ini yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Amiruddin SPD yang bertemakan tentang moto pondok. Mungkin langsung saja kepada Al Ustadz Amiruddin SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Ma'wa, para asatid, para pembina, para mudabir, dan yang bil khusus yang kami sayangi, yang kami banggakan. Bolehlah kita jauh tetapi hati kita tetap sama, tetap dekat. Santri Al-Ma'wa yang berbahagia, pada kesempatan khutbatul ars kali ini Ustaz Amir akan memberikan beberapa pembinaan, beberapa arahan terkait dengan bagaimana falsafah, bagaimana tata kehidupan di pondok, baik itu yang pondok sifatnya tradisional ataupun yang sifatnya modern. Tentu kehidupan di pondok tidaklah sama dengan kehidupan yang ada di rumah ataupun di kos-kosan ataupun sifatnya yang mungkin lebih besar asrama. Namun kehidupan di pondok tentu banyak falsafah yang telah dibuat oleh para pendiri daripada pondok, yang itu menjadi pegangan oleh santri, oleh seluruh tata kehidupan yang ada di pondok. Salah satu yang betul-betul kita harus tanamkan adalah bahwa pondok itu adalah tempat beramal. Perlu dicenamkan, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa pondok itu adalah tempat beramal. Artinya adalah kehidupan ini adalah untuk sebagai ladang kita, untuk beramal sebanyak-banyaknya, berbadirul bil amal, dan kelak kita akan mendapatkan buahnya di akhirat. Maka di pondok apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau itu diniatkan sebagai ibadah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya adalah amal kebaikan. Yang menjadi mudabir, dia membina santri-santri. Yang menjadi asatid, memberikan arahan, memberikan binaan, memberikan bimbingan, itu semuanya adalah amal. Bagi para santri mengerjakan kehidupan di pondok, mulai dari bangun sampai dengan tidur, belajar bersama, melakukan kegiatan piket, melakukan kegiatan bersama. Apapun itu yang dilakukan, baik itu melalui OPPA ataupun yang sifatnya itu adalah hukuman, semuanya adalah tempat untuk kita beramal bersama. Jadi pondok adalah tempat beramal bagi kita semua. Yang berikutnya lagi perlu ditanamkan bahwa sebesar keinsafanmu, sebesar itu keuntunganmu. Artinya di pondok adalah sebagai medan kita untuk belajar. Yang kita dapatkan tentunya akan berbanding dengan apa yang kita lakukan.
yang belajarnya sedikit, tentu yang didapat juga sedikit. Yang berbuat sedikit, tentu yang didapat juga sedikit. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu keuntunganmu. Kalau kita berusaha, kalau kita mengerjakan banyak hal, tentu yang akan kita dapatkan adalah sama. Maka di pondok itu adalah kurikulumnya totalitas. Ketika kita berbuat sebanyak-banyaknya, maka yang akan kita dapatkan adalah sebanyak-banyaknya. Ketika berbuat kita sedikit, maka yang kita dapatkan juga sedikit. Itu arti filsafat dari pondok yang akan kemudian menjadi rujukan kita bersama dalam berbuat. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Allah akan memberikan kecuali yang diusahakannya saja. Jadi kita tidak akan mendapatkan, ya kalau kita tidak berusaha tidak akan mendapatkan apapun. Maka itu falsafah menjadi tertanam dalam kehidupan di pondok. Yang berikutnya lagi, al-ikhlasu ruhul amal. Jadi ikhlas itu menjadi ruh, menjadi mahkota dari setiap amal kita. Tadi di awal Ustaz Amir sudah sampaikan bahwa di pondok adalah sebagai ladang beramal. Maka amal-amalan kita itu harus didasari dengan yang namanya adalah ruhul ikhlas. Kalau kita sebagai santri berbuat hanya untuk dipuji oleh mudabirnya, oleh asatidnya, maka yang didapat ya itu saja. Tapi kalau ikhlas menjadi dasar dalam setiap kita berbuat, maka ridho Allah yang akan kita dapatkan. Tentunya kalau sudah demikian, maka amal yang kita lakukan semuanya adalah karena untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di pondok ya, akan dilanjutkan falsafah berikutnya, berjasalah jangan minta jasa, ya begitu. Sehingga ikhlas itu menjadi ruh dari setiap amal yang kita lakukan. Berjasa, tetapi jangan minta jasa. Kita berbuat, tetapi kita tidak meminta balasan yang sifatnya itu adalah dari manusia. Seandainya kita berbuat sebagai santri, sebagai mudabir, sebagai asatid dan lain sebagainya, kita tidak dipuji, kita tidak diberikan sanjungan dan lain sebagainya, tidaklah masalah. Karena urusan yang kita lakukan itu adalah urusan kita. Apa yang kita lakukan adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berjasalah, jangan minta jasa. Al-ikhlasu ruhul amal. Dan yang berikutnya lagi, karena pondok pesantren itu menjadi basis kaderisasi, khususnya adalah untuk kemajuan umat Islam, agama Islam ke depan, maka ada falsafah satu yang betul-betul disiapkan oleh pondok, namanya siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi siap dipimpin, siap memimpin, patah tumbuh hilang berganti. Maka di pondok itu ada namanya adalah organisasi atau OPPA. Ya, itu sebagai cikal bakal menjadi kita untuk bagaimana memanage, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana kita dipimpin. Disitulah kemudian kita akan menjadi seorang anggota, gimana posisi kita sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Sehingga di pondok itu betul-betul menyiapkan kader-kader yang nanti akan bisa berjuang di daerahnya masing-masing, baik itu di desa, di kota, di surau, di musola, atau di masjid. Itu semuanya disiapkan pondok untuk mengembangkan agama Islam, agar supaya agama ini adalah terus berkembang. Maka Rasulullah ketika berperang itu jangan sampai hanya ikut berperang semua, tapi tafaqquh fiddin. Nah,
Tafaqquh fiddin itu sama dengan jihad. Artinya adalah bahwa kalau misalkan ya kita belajar betul-betul di pondok, kita belajar untuk bagaimana nanti perkembangan Islam yang akan datang, kemajuan Islam itu tergantung ya spesifiknya adalah kepada pondok. Karena apa? Karena di pondoklah agama itu betul-betul dipelajari. Kalau di khalayak ramai tidaklah sebagus milieu yang ada di pondok. Oleh sebab itu para santri, maka berbahagialah seandainya pernah mengenyam kehidupan di pondok. Karena sungguh itu semua akan menjadi bekal kita bagaimana didikan pondok akan menggembleng kita sehingga nanti di masyarakat semua falsafah itu betul-betul akan kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Karena yang namanya pondok itu sebagai bagian kecil ya dari kehidupan masyarakat. Artinya kalau di pondok itu kita sudah melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, tanpa pamrih dan lain sebagainya, insya Allah di masyarakat akan betul-betul diterima di tengah-tengah masyarakat, akan dapat menyampaikan bagaimana Islam itu dengan santun, bil hikmah, wal mau'izah hasanah, tidak dengan kekerasan, tidak dengan jidal, pertengkaran, pakaian dan lain sebagainya. Itu semua disikapi dengan bijaksana. Itu semua bisa terjadi karena falsafah pondok itu betul-betul tertanam dalam diri kita. Sama dengan para asatid. Dulu pernah mendapatkan falsafah itu ketika menyantri. Maka falsafah ini kita tularkan kepada para santri semua, sehingga bisa diamalkan, bisa menancap dalam dirinya, sehingga itu semua akan berguna kita nanti di kehidupan masyarakat. Yang berikutnya lagi, bahwa yang namanya kehidupan itu adalah semuanya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari totalitas kehidupan, maka kalau dalam masalah pondok yang mengatur kita semuanya adalah totalitas kehidupan. Mulai dari kita bangun sampai tidur kembali, itulah kesempatan kita dalam beramal untuk bekal kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah totalitas. Sehingga tidak bisa kalau kita berbuat itu hanya di waktu tertentu, tidak. Para santri yang berbahagia, dalam kesempatan di akhir yang Ustadz Amir sampaikan adalah jadikanlah beberapa falsafah yang Ustadz Amir sampaikan menjadi pegangan tongkat agar kita tetap tegak berdiri, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak mudah cengeng, agar kita tidak mudah mengeluh dalam menghadapi bagaimana kehidupan di pondok dan juga bagaimana kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya bisa Amir simpulkan bahwa falsafah pondok itu yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan pondok sebagai tempat beramal. Bagaimana amal itu didasari dengan namanya al-ikhlasu ruhul amal. Dan berikutnya lagi bahwa seluruh totalitas kehidupan pondok itu menjadi kurikulum baku yang harus diikuti oleh seluruh para santri, para ustadz, para mudabir, dan seluruh yang berdomisili di dalam pondok. Dan berikutnya lagi pondok menjadi ladang kita dalam mendidik kaderisasi, siap memimpin dan siap untuk dipimpin, patah tumbuh hilang berganti. Dan berikutnya lagi bahwasanya di pondok itu akan mendapatkan apa yang hanya diusahakannya. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu keuntunganmu. Dan berikutnya lagi kalau banyak yang disampaikan adalah ungdur makola walatangdur mankola. Ambillah apa yang disampaikan, jangan kemudian condong siapa yang menyampaikan, tidak. Itu namanya ada tendensi, tetapi yang disampaikan itulah yang menjadi pegangan. Jadi banyak hal sebenarnya menjadi falsafah kehidupan pondok
yang akan menjadi pegangan kita hidup di pondok dan juga nanti di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan dari sedikit yang Ustaz Amir sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah hasanah pengabdian kita di pondok, menjadi hasanah bagaimana beramal kita di pondok, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, di tengah situasi yang seperti ini, marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, umat Islam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi jismina, Allahumma afina wa salimna al-muslimin wal muslimat. Ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Ustaz Amir sampaikan di babak keempat tentang kepondok modernan. Mudah-mudahan Al-Ma'wa terus berkembang, terus mengabdi, terus berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan khususnya bisa berguna di masyarakat sekitar masing-masing, sehingga para santri menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Demikian, ilal liqa, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Amiruddin yang telah menyampaikan materi tersebut. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.